Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kali ini? Tentu tetap sehat ya walaupun di rumah. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika dengan materi denah dan skala. Pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama, denah dan arah mata angin. Yang kedua, posisi benda pada bidang koordinat. Yang ketiga, skala. Kita langsung ke materi yang pertama, denah dan arah mata angin. Denah merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau suatu bidang tertentu pada bidang datar. Contoh dari denah adalah sebagai berikut. Jika diperhatikan, pada pojok kanan atas ada bintang. Ini apa ya? Ini namanya arah mata angin. Arah mata angin adalah petunjuk atau pedoman untuk menentukan suatu arah tertentu. Arah mata angin ada 8. Utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Langkah menggambar denah. Yang pertama, tentukan arah benda sebagai titik acuan. Tadi kita sudah belajar tentang arah mata angin kan? Yang kedua, tentukan arah mata angin. Yang ketiga, gambar letak benda sesuai dengan titik acuan. Pembahasan yang kedua, posisi benda pada bidang koordinat. Menentukan letak benda pada bidang koordinat. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan bidang koordinat. Ada sumbu Y yang berdiri dan ada sumbu X yang tidur. Perhatikan 4 titik berikut. A, B, C, D. Cara membaca bidang koordinat. Yang pertama, A, kita tarik garis ke bawah. Garis ke bawah ini menyentuh titik nomor 4. Kemudian, kita kembali lagi ke titik A lagi. Kita tarik ke arah kiri. Ke arah kiri, ternyata lurus dengan titik 3. Sehingga titik A ini terletak pada titik koordinat 4,3. Jadi yang tidur dulu yang dibaca, baru yang berdiri. Titik 4,3. Oke, kita periksa. Tentukan letak titik-titik berikut pada bidang koordinat. Titik A, 4,3. Betul. Titik B, negatif 2. Yang bawah dulu, 1. Oke, kemudian titik C. Titik C ada di sini. Kalau ke atas, negatif 2, negatif 3. Betul. Yang terakhir, titik D. 4, negatif 3. Dari titik-titik berikut bisa disimpulkan bahwa 4 titik ini membentuk trapesium siku-siku. Oke, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di buku ESPS Matematika halaman 63 sampai 69. Pembahasan kita yang terakhir adalah skala. Skala menyatakan perbandingan antara jarak pada peta
dan jarak yang sebenarnya. Rumus dari skala adalah jarak pada peta dalam bentuk sentimeter dibagi jarak sebenarnya dalam bentuk sentimeter juga. Jadi, nanti akan membentuk suatu pecahan. Langkah selanjutnya, disederhanakan. Kemudian, penulisannya dalam bentuk perbandingan. Jadi, jarak pada peta dalam bentuk sentimeter dibanding jarak sebenarnya, satuannya sentimeter juga. Contoh, jarak antar dua kota pada peta adalah 20 cm. Jika jarak sebenarnya dari dua kota tersebut 400 km, maka skala pada peta ialah, kita ketahui jarak pada peta sama dengan 20 cm. Kemudian jarak sebenarnya 400 km. Ditanya skala. Dijawab, langkah pertama jarak sebenarnya 400 km, kita ubah dulu menjadi cm. Karena kilometer ke sentimeter turun 5 tangga, maka dikali 100.000. Sehingga 400 dikali 100.000 sama dengan 40 juta cm. Kita ketahui rumus skala adalah jarak pada peta dibanding atau bagi jarak sebenarnya. Kita tulis 20 dibagi 40 juta. Kemudian kita sederhanakan. Bagian atas kita bagi 20, bagian bawah kita bagi juga 20. Kita dapatkan 1/2 juta. Setelah disederhanakan, kita tulis sebagai perbandingan 1/2 juta. Kita akan belajar mencari jarak pada peta yang sama dengan jarak sebenarnya dikali skala. Kemudian jarak sebenarnya yang rumusnya jarak pada peta dibagi skala. Bagaimana cara mencarinya ya? Kita lanjut. Contoh. Sebuah peta memiliki skala 1/1 juta. Jarak kota A ke kota B pada peta tersebut 12 cm. Jarak sebenarnya pada kota tersebut adalah, jadi diketahui skala sama dengan 1/1 juta. Jarak pada petanya 12 cm. Ditanya jarak sebenarnya. Dijawab, rumus jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi dengan skala. Kita bisa tulis seperti ini. 12 dibagi 1/1 juta. Sama dengan 12 dibagi 1/1 juta. Ini jarak pada peta 12 cm dibagi dengan 1/1 juta yang merupakan skala. Oke, kita pernah belajar pembagian pecahan, yaitu dengan merubah tanda bagi menjadi tanda kali, kemudian yang di belakang tanda bagi kita balik. Awalnya 1/1 juta menjadi 1 juta per 1. Sama dengan 12 juta cm. Kemudian, karena jarak sebenarnya biasanya memakai satuan meter atau kilometer, maka sentimeter kita ubah menjadi kilometer. Sehingga menjadi 12 juta centimeter sama dengan 120 kilometer. Oke, cukup mudah bukan? Jangan lupa tetap belajar ya, tetap semangat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.